Sudah lama tidak ketemu tamu ya, baca-baca buku bahasa Inggris lagi kan. Jangan sampai lupa lagi ya. Lupa bahasa Inggris. Mabar Bicara Podcast. Bicara tentang mabar. Sahabat Mabar Bicara, ya sebagaimana kita ketahui pandemi terus berjalan ya. Labuan Bajo sebagai industri atau sentrum dari industri pariwisata itu aktivitas keparwisataannya terhenti. Dan di malam hari ini kami akan membicarakan ya seputar dunia pariwisata ya dan keadaan semua pelaku pariwisata yang baik berada di sektor akomodasi ya, di restoran ataupun jasa perkapalan, diving, pemandu wisata dan lain sebagainya, di mana selama ini kita selalu dirumahkan begitu. Dan di malam hari ini saya bersama dengan Abang Matius ya, beliau adalah owner dari Treetop. Selamat malam Abang Mat. Iya, selamat malam. Luar biasa. Terima kasih Abang Mat. Terima kasih buat kesempatannya, Luis. Saya bisa datang ke sini. Iya, luar biasa sekali Abang Mat. Ya, harapannya semoga Abang Mat dalam keadaan sehat begitulah ya. Ya, selalu. Ya, begitu. Kita semua lah. Ya, kita semua begitu. Dan tentunya lebih khusus sahabat pelaku pariwisata yang ada di Labuan Bajo ya. Iya. Oke. Abang Mat, ini apa namanya ya, memang Labuan Bajo ataupun Indonesia juga dunia mengalami pandemi COVID-19 begitu ya, dan kita sudah mengalami kepasifan begitu ya, tidak adanya aktivitas pariwisata sudah hampir berjalan 1 tahun lebih sekarang dari awal tahun 2020 Abang ya. Bagaimana Abang selama ini melihat pandemi ini Abang, kira-kira kapan ini pandemi kita ini akan oke lah begitu? Kalau saya lihat sih semoga nggak salah Desember kita udah aman lah. Oke, Desember lah ya. Desember. Tapi kalau sebelum ke sana Bang, kalau seandainya sekarang kan Abang punya beberapa unit usaha, ada akomodasi begitu ya, ada spa juga saya lihat kemarin ya. Iya. Ada restoran begitu yang banyak sekali orang kenal Treetop, dan Treetop ini sahabat Mabar Bicara, dia adalah one of the old restaurant in Labuan Bajo. Mungkin the first ya? Enggak juga, waktu itu sudah ada beberapa sih. Sudah ada beberapa, tapi dia memang salah sudah satu ya, waktu awal-awal kita bareng-barengan. Iya betul. Sebelum kita diskusi terkait bagaimana pandemi ini Bang, ini mungkin enak untuk diceritakan bagaimana dulu pariwisata dalam hal ini Treetop hadir begitu ya, melayani wisatawan kala itu. Jadi kalau saya ingat-ingat kembali nih, situasi pandemi ini sebenarnya kita dulu sudah pernah alami. Dalam arti begini, kalau saya lihat ke belakang, situasi pandemi sekarang ini tuh sama seperti musim sepi di tahun 2012, 2013, 2014. Waktu belum kayak gini. Waktu belum diketahui oleh banyak orang maksudnya. Iya. Oke. Waktu Labuan Bajo belum rame. Oke, ya. Kita masih mengalami musim-musim sepi. Jadi sebenarnya kita punya pelaku pariwisata ini sudah tahan banting, sudah terbiasa, terlatih dari dulu. Tapi yang dulu kan kita kan musim sepi itu 3-4 bulan. Habis itu kita rame lagi. Ya. Nah, ini baru pertama kali hampir 2 tahun ini kita mati sepi. Betul. Jadi ya semua. Jadi tempat saya yang lain tutup semua, tinggal Treetop di bawah saja yang masih buka. Iya. Dan saya lihat pandemi ini juga adalah waktu untuk belajar. Waktu untuk belajar ya. Untuk belajar. Saya belajar banyak sekali waktu pandemi ini. Iya. Mulai dari cara pelihara ikan. Jadi waktu awal-awal pandemi ini saya pikir, wah, ini kalau tambah parah gawat nih. Kita nggak bisa ke supermarket, nggak bisa belanja, nggak bisa kemana. Jadi saya bikin kolam ikan di rumah. Oh, sekarang ada ya? Ada masih. Keren ya. Dan saya ambil bibit ikan dinggorang waktu itu. Nah, saya mulai jadi belajar berternak ikan. Terus saya ikut pelatihan training of trainer online. Saya ambil kursus-kursus online beberapa. Dan saya mencoba banyak hal yang baru. Jadi di saat pandemi ini saya justru banyak belajar. Kalau kita lihat dari segi bisnis, bisnis saya dulu kalau musim tamu rame ini nggak terasa ya. Jadi
Jadi waktu tamu rame kita nggak kerasa, kita kerja aja kan. Kita nggak diberi kesempatan untuk evaluasi bagaimana kinerja bisnis kita. Iya. Nah, begitu kena pandemi, drop, pendapatan drop, semua drop. Iya. Akhirnya kita dipaksa untuk bekerja seefisien mungkin. Iya. Jadi mungkin dulu kita punya staff, ini pekerjaan ini saja. Sekarang kita bisa dia kerja ini, rangkap ini, kita bikin sistem yang lebih efisien. Iya. Dan kebocoran yang dulu kita nggak sadarin, kita bisa lihat nih, oh ini kok tiba-tiba ini karena sedikit jumlahnya. Jadi kita bisa lihat secara mendetail bagaimana kalau ada kebocoran di bisnis kita, kalau ada apa yang bisa kita tingkatin efisiensinya. Dan saya banyak belajar saat ini. Nah, itulah kita belajar selama 1 tahun. Yang terakhir saya sudah mulai nggak bisa lagi. Jadi saya bilang ya udahlah, tutup aja lah, kita renovasi aja dulu. Oke, jadi semuanya sambil sekarang kita nunggu pariwisata kembali. bangkit lagi, baru kita bisa masuk menyambut tamu-tamu yang baru ini. Iya, luar biasa memang ya. Memang sahabat berbicara ya, setahu saya bahkan karena saya juga ada di Labuan Bajo ini dan menjalani profesi sebagai pegiat pariwisata sejak 2010. Itu saya melihat bahwa Tritop ini hampir semua ya staf-stafnya di sana itu adalah anak-anak Manggarai Barat begitu ya. Ini sangat kita tentunya apresiasi bahwa memang ada perwujudan bagaimana pro terhadap local community dari kehadiran jasa-jasa di Labuan Bajo ini oleh Abang Bat ini sudah diwujudkan begitu. Kapan kalau boleh diceritakan Abang, Tritop ini hadir di Labuan Bajo ini? Kita kembali ke belakang, flashback. Ingat dulu lah, bernostalgia dulu. Selagi sepi-sepinya Labuan Bajo. Iya. Saya ingat dulu pulang kerja, saya jalan di Jalan Soekarno-Hatta. Iya. Saya dulu kerja di Kampung Ujung. Oke. Tinggalnya di Gang Perikanan, di rumah Pak Condo dulu. Oke. Iya. Jadi setiap hari jalan kaki dari Kampung Ujung ke Perikanan. Iya. Nah lagi sore-sore jalan, ada pasangan suami istri yang sudah 40 tahun lebih tinggal di Labuan Bajo. Mereka mau pulang kampung. Jadi sudah tua, istrinya sudah buta. Mereka mau pulang dan udah dia mau jual tempatnya. Kebetulan saya lewat di situ, kebetulan lagi sunset. Oke. Tidak tahu dari mana lagi dia tegur saya, ajak ngobrol saya. Ngobrol. Ya, mulailah di sepetak kecil itu saya bangun Tritop dulu. Oke. Jadi itu tahun 2010 akhir. 2010 akhir ya. 2011 kita buka. Dan ya itu kalau lihat-lihat kembali juga itu perjuangan juga. Iya. Karena waktu awal-awal Labuan Bajo 2011, 12, 13, 14 itu musim sepinya sepi betul. Iya. Bahkan baku rebut itu kalau ada tamu ya di bandara. Ingat sekali waktu itu ya. Waktu belum bandara lama itu. Rame betul. Pakai rantai. Iya betul. Pakai dibatasi itu orang. Jadi rantai sama gembok. Iya. Pesawat mendarat. Gembok bermain. Gembok masih ditutup. Begitu gembok buka, orang langsung baku rebut tamu kiri kanan. Memang seru tuh ya. Saya ingat juga beberapa teman pegiat pariwisata kita ya, itu almarhum Lipus Kingku ya. Oh iya, selalu ada di bandara. Mereka kayak Bapak Tauran, banyak lah ya. Mereka senior itu, mereka siapa ini juga Tony Rasta begitu ya. Itu kalau pesawatnya turun ramai itu kejar tamu, itu kita langsung negosiasi untuk mendapatkan jatah dan deal begitu dengan kita. Langsung. Itu luar biasa sekali. Ini ya Bang, kalau seandainya sekarang ini kan masa pandemi ini kita semua di rumah kan Abang ya. Kalau Abangnya tadi adalah bagaimana menjadikan pandemi ini sebagai bahan untuk evaluasi begitu ya. Dan juga ternyata ada alternatif lain yang Abang lakukan ini begitu ya. Iya. Gitu. Dan kalau seandainya Abang lihat ini, apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan Abang untuk ya do something lah di masa pandemi ini selain mungkin yang tadi disampaikan itu. Setiap orang beda-beda ya. Yeah. Tapi kita
mungkin dulu kita berkecimpung di pariwisata tapi kita punya hobi lain. Mungkin kita punya sesuatu yang kita lebih suka. Ada teman yang mungkin hobinya menulis, ada teman yang hobinya lain. Pokoknya semua orang punya talenta masing-masing. Ini waktu untuk coba kembangkan talenta yang lain. Oke. Kita bisa coba ya. Setiap orang punya Hobi, bakat dari Tuhan yang berbeda. Jadi kalau mau itu dikembangkan bisa dikembangkan. Kebetulan saya di bawah kemarin pandemi ini juga membuka mata saya untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pengalaman kerja kepada tenaga kerja dari Manggarai Barat. Supaya mereka punya pengalaman di luar negeri. Oke. Jadi kan begini, sebagaimana mungkin orang belajar pariwisata di Bali, tapi kan kalau mereka pulang dari hotel, sampai rumah ngomong bahasa Indonesia lagi. Iya betul. Di kos teman-teman bahasa Indonesia lagi. Nah kalau mereka ke luar negeri, sudah. Bahasa luar negeri terus. 1 tahun lancar air sudah ngomong. Ngalir ya. Jadi saya punya waktu itu lagi ngobrol di Bali sama Pak Yohan, sama Pak Melki. Kita waktu itu sepakat, wah kita harus bikin sekolah di sini yang bisa untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Dan ya besok ini pembukaan. Kita untuk sudah dikirimkan mereka ini? Bukan. Untuk mulai pelatihan. Oh pelatihan ya. Berarti sudah ada pengrekrutan sekarang? 20 orang sudah. 20 orang sekarang lumayan siswanya udah luar biasa. Ini mereka saya udah wanti-wanti. Kalian masih muda-muda nih jangan kawin dulu. Kalian fokus dulu. Fokus sekolah, fokus kerja baru nanti kita kalau udah dapat masa depan baru kawin. Kembali ke Manggarai Barat. Sudah bisa nanti pas hotel-hotel bintang 5 buka sudah di kan gini, mereka sudah bisa daftar posisi ya paling tidak supervisor kalau nggak manajer ya kan. Betul. Setelah dengan punya pengalaman kan. Betul, sepakat itu. Setelah itu cari tulang rusuk sudah. Kevin. Oke. Ya, itu dia. Saya sebelumnya juga nggak pernah berpikir di pikiran saya bahwa saya juga akan masuk di dunia pendidikan, tapi karena pandemi ini saya banyak di rumah, banyak baca, banyak ketemu orang, banyak ngobrol dan ada aja ide-ide baru yang muncul, ada gagasan apa yang ingin saya kerjakan itu dengan sendirinya datang. Makanya waktu saya ditanya tadi, kira-kira apa yang cocok buat teman-teman? Yang paling penting saya rasa adalah kita jangan menyerah. Oke. Fighting spiritnya masih harus tinggi dan percaya aja. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Oke. Jadi musim barat itu selesai bulan Januari. Itu biasanya 1 bulan lebih deh. Setelah itu aman. Kapal mulai jalan lagi. Gitu. Kapal mulai jalan lagi. Nah, anggap aja pandemi ini seperti musim barat dan saya harap setelah musim barat 2021-2022 ini Corona juga pergi bersama angin barat sudah. Oke, amin lah ya. Punya harapan. Iya betul. Tentu ini menjadi harapan kita semua bang ya, karena memang bisa dikatakan sekarang ini ya kita sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Oke, kalau bang lihat ini, apakah ada perbedaan misalnya aktivitas pariwisata dari yang sebelumnya, dalam hal ini sebelum pandemi dan setelah ini ya bang? Apakah misalnya seramai seperti dulu lagi? Ini dari pengamatan abang sendiri nih. Kalau dari pendapat saya, orang-orang tuh udah jenuh di rumah. Oke. Di seluruh dunia, orang sudah jenuh di rumah. Ibarat kalau kita baru kasih mandi anjing di rumah tuh, begitu dibuka langsung lari keluar. Iya, betul. Nanti hal yang sama akan terjadi. Khususnya Labuan Bajo nih lah. Begitu pandemi ini selesai, orang pergi liburan semua. Iya. Tidak lihat bulan Januari, Februari, Maret, mereka pergi liburan semua. Catatannya yang penting kita siap di sini. Ya? Yang penting mereka udah kumpul uang, mereka pergi sudah. Mereka pergi liburan dan saya yakin setelah
Ya ini kita belajar dari krisis ya. Iya. Setelah krisis itu selalu hadir orang pasti euforia, orang pasti pergi liburan. Ini feeling saya setelah pandemi meledak sudah pariwisata. Wah, syukurlah kalau ini tinggal masalah waktu saja. tinggal waktu itu ya. Dan ya kita bisa promosikan tempat kita sebagai tempat yang sebagian besar masyarakatnya sudah divaksin. Ya, contohnya kan kita kan luar biasa sekali. Saya dengar kemarin tuh kita sudah mau 60-70 ribu Di Manggarai Barat. Labuan Bajo, Manggarai Barat. Iya. Jadi saya rasa wah ini sangat luar biasa. Iya. Sedangkan tempat-tempat lain secara statistik masih di bawah kita. Jadi saya rasa Labuan Bajo ini begitu selesai pandemi ini sudah siap sekali. Tinggal nanti ya sudah lama tidak ketemu tamu ya, baca-baca buku bahasa Inggris lagi. Jangan sampai lupa lagi ya. Lupa bahasa Inggris. Iya, luar biasa ya. Memang seperti yang Abang sampaikan tadi itulah bahwa jadikan momen pandemi ini stay at home selama periodenya. Ya update begitu ya, yang harus update ilmu pengetahuan begitu. Dan ketika misalnya seperti yang disampaikan bahwa sekarang ini dilihat ya bahwa orang frustrasi di rumah dan begitu pariwisata atau pandemi ini, badai ini berlalu, membludak orang dan kita siap saja begitu ya. Ya harapannya bahwa kita secara fisik juga siap, secara produk, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan itu nanti yakin tuh Labuan Bajo ini pasti rame ya Bang ya. Begitu. Apalagi sekarang ini sudah ditetapkan sebagai pariwisata kelas dunia, super premium dan lain sebagainya. Bakal rame betul di sini begitu. Oke. Dan memang Labuan Bajo ini kalau dilihat dari Bang ya, grafik kunjungan selama ini tidak pernah turun ya Bang ya. Begitu. Apalagi kalau seandainya nanti sudah ada direct flight itu Bang ya. Dari Australia. Internasional kan? Internasional. Ini kan sudah mau dibangun ini. Betul. Iya. Bandara mau internasional. Itu nanti akan saya dengar informasinya kan itu akan ada direct flight dari Singapura, Australia. Bahkan dari Hong Kong tidak? Hong Kong juga ya. Iya, Hong Kong juga. Itu artinya kalau seandainya ada direct flight Bang ya, saya bisa tidak bayangkan itu ya. Kalau Hong Kong ke sini belajar bahasa Cina dari sekarang sudah. Iya betul, Mandarin itu ya. Guide Mandarin pasti dibutuhkan. Iya, ni hao ma gitu. Iya. Luar biasa memang ya. Memang pandemi ini ya Bang memberikan begitu banyak sekali pelajaran begitu ya. Dan seperti yang Abang sampaikan tadi ya, ada hal positif dan tentu musim ini selalu akan berakhir dia. Pasti. Kira-kira kapan ini misalnya pandemi ini akan berakhir untuk varian yang sekarang ini, varian Delta ini? Ya kalau ngelihat sejarah sebelum-sebelumnya kan dari awal pandemi puncak sampai turun satu varian satu gelombang itu jaraknya sekitar 4-5 bulanan. Nah kalau saya lihat sekarang Delta ini sudah masuk, sudah puncaknya mungkin sedikit lagi kita sudah lewat. Ini prediksi saya Desember sudah mulai oke lah. Dengan catatan jangan ada varian baru lagi ya. Kalau ada yang baru lagi saya sudah nggak ngerti sudah lama sudah gitu ya. Begitu. Artinya mungkin tunggu berapa bulan lagi baru varian itu akan hilang. Oke, harapannya ya seperti itulah Bang ya, bahwa ini nanti segera berlalu dan tidak ada varian baru. Yang penting kita taati prokes gitu. Iya. Ya. Vaksin, pakai apa segala macam dan lain sebagainya gitu. Dan ya kalau ya bagaimana ya kalau yang namanya kalau kita melayat hati-hatilah. Saat melayat itu. Iya. Bukan hanya orang yang meninggal tapi juga kan sesama keluarganya itu yang kita bukannya apa tapi betul. Bisa jadi kan OTG gitu. Iya. Nggak ada gejala sehat-sehat tapi bisa menularkan orang-orang. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita datang melayat hati-hati. Ketat sekali prokesnya. Dan juga kalau pesta-pesta ya kalau bisa minimal mungkin lah. Iya. Satu lagi yang saya mau tekankan, yang saya khawatir juga. Jadi saya dapat informasi
kapal-kapal dari luar itu, dari Sumbawa, Bimas itu sudah mulai datang curi karang di sini. Wah, ini bahaya. Berbahaya tuh ya. Jadi selama ini kan kapal pariwisata, kapal turis itu selain mereka berpariwisata, selain berwisata di luar, mereka juga calling radio kalau ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di Taman Nasional seperti bom ikan, berburu rusa, atau apa. Itu kapal pariwisata ini bertindak juga sebagai pengawas. Oke, betul. Nah, pengawasnya ini 2 tahun sudah tidak ada. Iya. Saya harap pemerintah bisa memberikan banyak support kepada ranger-ranger kita untuk berpatroli. Iya. Ya. Kalau misalnya ini situasi yang normal, pengusaha-pengusaha mungkin bisa diminta untuk patungan bensin. Tapi sekarang pengusaha buat hidup sendiri sudah napas separuh-separuh. Jadi kita mau harap gimana. Tapi yang pasti kita butuh patroli untuk melindungi Taman Nasional yang kita cintai ini. Iya, betul. Karena pencurian karang ini sudah beberapa kali saya dengar orang-orang informasi ke saya. Nah itu tentu mengancam juga ya Bang ya. Padahal orang datang ini ya menikmati keindahan di bawah laut kita begitu ya. Yang sekarang itu sudah dikenal sebagai the best diving and snorkeling spot gitu ya. Ini ancaman yang serius dan ya saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Abang tadi. Ya pemerintah lebih khusus otoritas pengelola kawasan TNK ini ya lebih intens lah begitu agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu begitu ya.